Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih semua kabar pejuang UTBK 2022? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi ya. Nah, di sini aku akan share ya 10 soal FR UTBK 2022. Di sini aku mau share FR UTBK tanggal 22 ya, tanggal 22 Mei ya. Sebelumnya aku minta maaf ya karena baru upload videonya, karena aku juga harus berbagi waktu ya. Di lembaga juga aku sedang mengajar kelas intensif ya, kelas persiapan UTBK 2022 ya. Tapi alhamdulillah hari ini aku bisa ngupload videonya. Semoga nanti setelah menonton ini kalian jadi makin paham ya. Jadi kalau ada soal-soal mirip atau persis ya, nah kalian bisa jawab dengan benar ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti video pembahasan soal ini. Tapi sebelum aku mulai, buat kalian yang nantinya merasa tertarik dengan channel aku ya, terutama dengan video-video yang aku bikin, boleh banget yang mau memberikan subscribe ya, like, share, serta komen. Tentunya support ya dan dukungan dari kalian semua ya, pastinya bikin aku lebih semangat bikin videonya. Semoga dari video ini kalian semua merasa kebantu ya, dan lulus di PTN favoritnya, amin. Oke, aku ucapin terima kasih. Semoga kalian semua lulus di PTN favorit dan dapat skor terbaik di ujian UTBK. Next, aku mulai ke pembahasan ya, keep watching. Oke, soal nomor 1. Di sini katanya PDB real akan mencerminkan adanya peningkatan standar hidup, standard of living suatu bangsa jika. Oke. Kalau kita mau mengukur tingkat pertumbuhan ya, kita ngelihatnya dari PDB real. Karena kalau PDB real itu ya, PDB real ya. PDB real. Nah, itu nilainya belum dipengaruhi oleh inflasi ya. Ini belum atau tidak dipengaruhi inflasi, tidak dipengaruhi inflasi. Jadi belum ada kenaikan harga di sini ya. Kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah barang. Nah, jadi kita ngelihatnya dari PDB real ya. Biar valid nanti ngelihat ininya, maksudnya ngelihat peningkatan standar hidupnya. Kan standar hidup tuh kita ngelihatnya dari pertumbuhan ekonomi. Oke, ini kita jawab ya. PDB real akan mencerminkan adanya peningkatan standar hidup suatu bangsa jika sebanding dengan peningkatan PDB nominal. Salah. Nah, ini salahnya di sini. PDB nominal ini seharusnya dia pakai PDB real ya. Tapi juga bukan sebanding. Oke ya. B. Meningkat lebih cepat dari pertambahan populasi, kita skip dulu. C. Meningkat lebih cepat dari tingkat pengangguran. Nah, ini enggak ada hubungannya ya. Kalau menghitung standar hidup itu kita melihatnya dari PDB-nya sama populasi ya. D. Meningkat lebih cepat dari kenaikan harga. Salah, bukan ngelihat dari kenaikan harga ya. Meningkat lebih cepat dari laju inflasi, salah juga. Jadi yang betul bravo ya. Nah, PDB real akan mencerminkan adanya peningkatan standar hidup suatu bangsa jika. Kalau PDB real meningkat ya. Nah, PDB real meningkat. Kemudian jumlah penduduknya berkurang. Ingat ya, jumlah penduduknya penduduk berkurang. Nah, ini akan menyebabkan pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita meningkat. Pendapatan per kapita itu pendapatan per orangan ya. Jadi harus lebih cepat ya. Peningkatan PDB-nya harus lebih cepat daripada pertambahan populasi. Nah, kayak gitu. Jadi itu namanya ada peningkatan standar hidup ya. Kalau misalnya PDB-nya tumbuh atau PDB-nya lebih lambat tumbuh daripada pertambahan populasi, nah itu cenderung pendapatan per kapitanya menurun ya. Nah, next aku mulai soal nomor 2.
Nah, di sini katanya, berdasarkan teori konsumsi Keynesan, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin. Oke, menurut si Keynes ya, katanya kayak gini. Kalau Y tinggi, Y itu pendapatan ya, maka konsumsinya bakal tinggi juga. C. Nah, C akan tinggi. Nah, C ini bisa diwakilkan oleh MPC ya. MPC itu pertambahan konsumsi, marginal propensity to consume, pertambahan konsumsi ya. Pertambahan konsumsi ini kapan? Kalau Y-nya meningkat ya. Y meningkat, maka si MPC ini juga bakal meningkat kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah alfa A, tingkat marginal propensity to consume iya juga meningkat kayak gitu ya. Berdasarkan teori konsumsi Keynesan, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga konsumsinya atau MPC-nya ya. Jadi alfa jawab. Oke, next aku mulai ya. Nomor 3, di sini katanya nilai investasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Oke, maksudnya kayak gini. Kalau investasinya tinggi ya. Nah, investasi tinggi, maka orang lebih memilih untuk berinvestasi. Nah, orang lebih memilih untuk menanam modal kayak gitu ya. Menanam modal. Nah, misalnya nanam modal di perusahaan kayak gitu ya. Itu kan investasi nih namanya. Nah, kalau misalnya tingkat suku bunganya tinggi ya, suku bunga bank tinggi, maka orang lebih memilih untuk menabung kayak gitu ya. Orang akan memilih untuk menabung kayak gitu ya. Nah, jadi negatif kan itu namanya ya. Kalau misalnya nilai investasi, oke, ini bukan investasi aja ya, nilai investasi tinggi, maka orang lebih memilih menanam modal. Sedangkan kalau suku bunganya tinggi ya, suku bunga bank. Sorry ya. Ini adalah suku bunga bank ya, suku bunga bank. Nah, ini suku bunga bank ya. Oke, suku bunga bank tinggi, maka orang lebih memilih untuk menabung ya. Nah, gitu sebaliknya ya. Kalau suku bunganya rendah, maka orang lebih memilih berinvestasi ya. Ini suku bunga bank ya. Nah, suku bunga bank. Oke, suku bunga bank. Kalau suku bunga bank tinggi, orang lebih memilih untuk menabung. Kalau suku bunga banknya rendah, orang memilih untuk berinvestasi ya. Jadi jawabannya mana? A, bunga yang tinggi menambah laba, salah. B, bunga yang tinggi menarik minat orang berinvestasi, salah. Ini juga ya, D, bunga yang rendah membuat orang enggan menabung, bener ya. Jadi D jawabannya ya. Kenapa? Nah, karena bunganya rendah ya, maka orang lebih memilih untuk berinvestasi. Nah, makanya di sini dibilangnya bahwa investasi itu berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Maksudnya kalau nilai investasinya tinggi, maka orang akan enggan untuk menabung kayak gitu. Maksudnya orang bakal memilih untuk berinvestasi daripada untuk menabung kalau tingkat suku bunganya rendah. Oke ya. Nah, oke, aku masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini katanya, akibat krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 diprediksi mengalami penurunan ya. Berarti 2009 ini pertumbuhan Indonesia menurun ya, dari 6% menjadi 4%. Nah, pertumbuhannya menurun ya. Oke, berarti pada tahun 2009 ini pertumbuhan ekonominya tetap ada kayak gitu ya. Tapi menurun ya, 6% jadi 4%. Jadi sebelumnya itu 6% pertumbuhan ekonominya, sekarang 4%. Berarti kan pertumbuhan ekonominya melambat daripada sebelumnya kayak gitu ya. Oke. Kita cek. A, produksi nasional Indonesia merosot 2%. Salah ya, bukan merosot ya. Tapi melambat kayak gitu ya, bukan merosot tapi melambat. Nah, kayak gitu bahasanya. Produksi nasional Indonesia mengalami pertumbuhan, dia bukan pertumbuhan, jadi salah. Konsumsi masyarakat Indonesia akan mengalami penurunan sekitar 2%, salah. Konsumsi masyarakat Indonesia tinggi 4% saja, salah ya, ini salah banget ya.
Pendapatan nasional tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Iya, ini jawabannya ya. Jadi dia di sini bilangnya 6% tahun 2009 ya. Menjadi 4%. Artinya pertumbuhan ekonomi itu tetap tumbuh tapi melambat ya dari tahun sebelumnya. Oke. Jadi jawabannya elang ya. Oke, nomor 5. Apabila terlalu banyak pekerja yang dipekerjakan dari yang seharusnya dibutuhkan sehingga pekerja tidak bekerja secara maksimal. Oke, misalnya kayak gini, dalam suatu lembaga sebenarnya untuk kerja itu 5 orang itu udah cukup mengerjakan satu bidang, kayak dalam satu bidang ya, satu bidang itu 5 orang udah cukup. Nah ternyata satu bidang itu diisi jadi misalnya ini 30 orang kayak gitu ya untuk satu bidang. Jadi banyak dong yang tidak bisa produktif, maksudnya banyak yang nggak kebagian kerja karena satu bidang itu bisa untuk 5 orang. Nah ini direkrut banyak-banyak sehingga jadi 30 orang, ditaruh di satu bidang itu 30 orang ya, jadinya nggak produktif ya kan. Jadinya mereka tuh banyak yang kehilangan kerja ya, maksudnya nggak tahu apa yang dikerjakan kayak gitu ya. Nah itu namanya pengangguran terselubung ya, ini namanya pengangguran terselubung, pengangguran terselubung atau apa sih bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya? Kalau di option kan nggak ada ya bahasa Indonesia ya. Nah terselubung itu bahasa Inggrisnya adalah disguised unemployment. Nah ini ya susah banget nyebutinnya ya. Jawabannya Charlie C ya. Nah jadi pengangguran terselubung itu pengangguran yang disebabkan oleh tidak produktif lagi, orang itu udah bekerja. Kenapa? Karena banyak banget dalam satu bidang ataupun satu lembaga kayak gitu kan, diisi orang banyak-banyak kayak gitu kan. Jadi mereka tuh banyak yang nganggur karena ya udah habis bagian itu, kerjanya tuh nggak ada kayak itu, kerjanya udah diambil sama yang 5, seharusnya orang yang 5 diisi banyak ya kan. Jadinya mereka tuh banyak yang nggak ada pekerjaan lagi maksudnya. Oke, next soal nomor 6. Nah di sini katanya bila terjadi inflasi yang tinggi maka kayak gitu ya. Nah kita harus di sini kita diminta untuk memprediksi apa yang terjadi ketika inflasi tinggi kayak gitu ya. Oke, nah di sini aku cekin dulu ya dari nomor yang option A ya, sesuai dengan teori kuantitas uang, Bank Indonesia sebaiknya menambah jumlah uang beredar. Nah ini gimana? Salah ya. Inflasi itu apa? Jumlah uang beredar naik ya, jumlah uang. Nah jumlah uang naik, jumlah uang beredar naik. Ini katanya di option A, Bank Indonesia sebaiknya menambah jumlah uang beredar. Salah, seharusnya mengurangi ya biar jumlah uang turun. Oke ya, berarti salah yang A ya. Pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Nah ekspansif ini menambah uang ya, menambah uang, ini menambah. Nah menambah uang. Nah menambah uangkah si pemerintah pada saat inflasi? Harusnya mengurangi ya, jadi salah juga ya. C, nilai PDB real menjadi lebih kecil dari nilai PDB nominal. Oke, ini kita skip dulu ya. Yang D, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Salah, seharusnya di sini karena inflasi ini merupakan salah satu masalah ekonomi ya. Jadi di sini pertumbuhan ekonominya PE-nya cenderung bukan tinggi ya, cenderung rendah kayak gitu ya. Karena di sini kan lagi krisis ekonomi, maksudnya lagi mengalami permasalahan ekonomi ya. D salah. Menurut kurva Philip, tingkat pengangguran juga tinggi. Nah, salah ya. Malah sebaliknya, kalau si Philip ini bilang ya, inflasi dan pengangguran itu berhubungan negatif. Inflasi pengangguran. Nah, inflasi pengangguran itu berhubungan negatif ya. Nah, ini berhubungan negatif. Nah, ini katanya kan tingkat pengangguran tinggi, inflasi tinggi, itu kan positif ya. Harusnya kan tingkat inflasi tinggi, si pengangguran rendah. Nah, jadi berhubungan negatif harusnya. Jadi yang E salah. Oke, jawabannya yang C. Nah, ini aku jelasin sedikit ya. Kalau PDB real itu, nah PDB real, nah ini nilainya
nilainya ya, nilai Y-nya maksudnya ya, atau kalau kita ngelihat dari harga, nah harganya itu belum dipengaruhi inflasi, jadi ini belum dipengaruhi inflasi. Nah kalau nominal ya, nominal PDB nominal, kalau nominal itu nah nilainya, atau kalau kita ngelihat dari harga barang ya, harga barangnya itu udah dipengaruhi inflasi. Nah, ini dipengaruhi inflasi ya. Logikanya kalau udah dipengaruhi inflasi, mana yang lebih mahal? Barangnya PDB nominal atau real? Oke, jawabannya nominal ya. Kalau logikanya kalau misalnya udah dipengaruhi inflasi, nah si PDB nominal nilainya bakal tinggi ya. Karena udah dipengaruhi inflasi ya, inflasi kan kenaikan harga ya. Oke, nah kalau si real karena belum dipengaruhi inflasi, makanya nilainya lebih kecil. Jadi di sini kan sebenarnya PDB realnya itu, nah ini lebih kecil daripada PDB nominal. Oke, kayak gitu ya. Jadi jawabannya C, PDB real menjadi lebih kecil dari nominal ya. Oke, sip. Aku masuk ke soal nomor 7 ya. Nah, di sini katanya terhambatnya proses produksi menyebabkan pasokan barang kebutuhan masyarakat terhambat. Berikut ini tidak termasuk penyebab terhambatnya proses produksi. Oke, yang tidak berarti yang salah. Nah, proses produksi tahu ya, kegiatan menghasilkan barang. Nah, ini kegiatan menghasilkan barang. Nah, teknologi yang rendah. Oke, kalau teknologi rendah ya maka kegiatan produksi bakal terhambat ya, produksi akan lebih sedikit. Nah kayak gitu. Jadi yang A itu betul, dia yang ditanyakan yang tidak ya. Keterbatasan modal, oke ini betul juga. Kalau modal kita sedikit, maka nah barang yang kita hasilkan juga sedikit ya, karena kita nggak punya banyak uang untuk beli bahan mentah, untuk beli mesin-mesin kayak gitu ya. Jadi ini iya. Selera masyarakat kita keep dulu. Bencana alam, iya. Nah ini kalau terjadi bencana alam di Indonesia ini bakalan produksinya bakalan menurun ya, karena semuanya terganggu kan, kegiatan operasional perusahaan juga terganggu kayak gitu. Gagal panen, iya ini apalagi ya, kalau gagal panen seandainya lahan kayak padi, misalnya padi lahan gagal panen karena terserang hama, ya otomatis jumlah padi yang dihasilkan juga sedikit ya. Oke, jawabannya Charlie ya, C. Selera masyarakat ini bukan faktor yang mempengaruhi produksi ya, tapi ini mempengaruhi permintaan. Jadi itu jawabannya. Oke, next nomor 8. Nah, nomor 8 katanya uang berfungsi sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian pada masa yang akan datang katanya. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam motif seseorang memegang uang. Oke, transaksi salah. Transaksi ini uang digunakan untuk alat beli barang ya. Misalnya aku sekarang pergi ke toko A beli berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Nah, itu transaksi ya, berjaga-jaga. Oke, kita keep dulu ya. Spekulasi. Nah, ini fungsi uang untuk mencari keuntungan ya, Oke, investasi ya, ini menanam modal ya. Nah, ini untuk menanam modal. Nah, menabung. Nah, ini uangnya kita simpan di bank ya. Bukan fungsi kali ya ini ya. Kalau alat penyimpan kekayaan ya sih masuk sih ya, tapi bahasanya alat penyimpan kekayaan kayak gitu ya. Nah, jadi ini juga bukan jawabannya. Ya, ini berjaga-jaga ya yang lebih tepatnya, karena di sini katanya kan untuk menghadapi ketidakpastian. Berarti kita itu nyimpan uang tuh karena kondisi yang kita alami ke depannya tuh nggak bakalan pasti kayak gitu. Jadi harus ada uang ya, nanti kalau perlu sesuatu yang mendadak kita bisa ngeluarinnya. Kayak gitu ya. Oke, sip. Next, nomor 9. Nah, nomor 9 katanya adanya kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat menyebabkan permintaan terhadap uang tunai. Jadi, oke, kartu kredit ini kan pembayaran non tunai ya. Maksudnya ini kan pembayaran non tunai. Jadi kita tuh beli barang tuh bisa pakai kartu kredit. Nah, kayak gitu kan, non tunai kan nggak ada uangnya langsung dikasih nih. Nah, jadi permintaan terhadap uang tunai bakal berkurang ya. Jadi kalau orang banyak beli barang-barang ya pakai kartu kredit ya, yang
kurang dong permintaan uang terhadap uang tunai, permintaan orang terhadap uang tunai ya. Nah, kecuali kartu kreditnya kalau sedikit, jadi permintaan terhadap uang tunai juga bakal meningkat ya. Oke, sip. Nomor 10. Nah, nomor 10. Oke, di sini kata soal dalam usaha untuk turut mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah mengurangi pengeluaran belanja usaha tersebut termasuk, ada istilah namanya fiskal. Fiskal ini terkait dengan anggaran pemerintah. Nah, anggaran si pemerintah ya. Kalau anggaran itu kan terkait apa? Pemasukan dan pengeluaran kan. Nah, ini pemasukan. Nah, pemasukan dan pengeluaran negara ya. Kalau kita ngeluarin pengeluaran negara, kalau kita nerima pemasukan ini biasanya dari pajak ya. Kalau pengeluaran biasanya untuk bangun, bangun infrastruktur, infrastruktur, atau misalnya ngasih orang-orang bantuan, ngasih masyarakat bantuan, kayak gitu kan pengeluaran ya. Nah, di sini katanya jumlah uang beredar pemerintah mengurangi pengeluaran belanjanya katanya. Bener kan kalau kita untuk mengurangi jumlah uang beredar itu kan si pemerintah harus ngeluari belanjanya, maksudnya harus ngeluari mengurangi kok belepotan ya. Pengeluaran itu kayak ngasih bantuan infrastruktur, misalnya pengeluaran itu kayak ngasih bantuan langsung tunai, kemudian ngasih bansos, ngasih apa lagi tuh, ngasih subsidi, kayak gitu kan, ini berupa uang semua nih. Kalau kita tambah juga pengeluaran, sedangkan di masyarakat lagi inflasi atau jumlah uang beredar banyak, ya makin bertambah inflasinya. Jadi logikanya di sini untuk mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah mengurangi pengeluaran belanjanya. Iya benar ya, usaha tersebut termasuk. Nah, ini namanya kebijakan fiskal. Oke, itu dia video pembahasan soal FR UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan ya ditulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan ya tentang topik apa atau video topik ataupun soal-soal tentang apa yang akan aku bahas ya di video selanjutnya, silakan dibikin juga di kolom komentar. Jika ada soal yang tidak dapat dipecahkan ya boleh juga di-share ke aku ya. Kalau aku bisa jawab pasti akan aku bantu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel aku ya. Semoga dengan keberadaan channel ini makin membantu ya kalian dalam menjawab soal ataupun memahami materi-materi ekonomi. Buat yang mau ujian UTBK, semoga sukses, dapat skor terbaik ya, skor maksimal, dan masuk di rankingan jurusan yang kalian pilih di kampus ya. Semoga bisa menjadi mahasiswa di kampus pilihannya, amin. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar aja aku akan akhiri video kali ini. Tapi sebelum aku akhiri, buat kalian yang mau memberikan subscribe ya silahkan berikan dulu subscribe-nya. Masih bisa like, comment, serta share boleh juga. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini selalu membantu kalian semua dalam menjawab soal ataupun materi-materi ekonomi. See you to the next video ya.